Toponimi adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah, bisa juga dari ilmu linguistik dan juga arkeologi. Ilmu ini menelusuri tentang asal-usul nama tempat, suatu kawasan atau juga termasuk jalan. Itulah asal dari toponimi itu. Nah, toponimi ini penting dibuatkan untuk mengenang peristiwa, terutama dalam hal ini peristiwa bersejarah yang terjadi pada suatu tempat. Selain toponimi itu juga adalah penguatan atas nama-nama lama. Sebagian besar toponimi di Indonesia setelah kemerdekaan, lebih khusus lagi yang berhubungan dengan nama jalan, itu didedikasikan, dianugerahkan kepada tokoh-tokoh pahlawan yang pernah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran 5 hari 5 malam ini kan salah satu pertempuran terbesar untuk di Sumatera Selatan. Terjadinya itu tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947. Memang pada saat perang dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bisa kita katakan perjuangan yang memang sangat menguras tenaga dan fisik lah ibarat kata, dan juga logistik juga memang perlu kita kita adakan, karena memang perang itu meskipun hanya 5 hari tapi perjuangan luar biasa. Sesungguhnya pertempuran 5 hari 5 malam itu bisa dikatakan perang kota juga atau pertempuran kota. Sebagian ahli sejarah mengatakan sebagai perang semesta karena itu terjadi di segala penjuru kota Palembang pada waktu itu. Kisah Letnan 1 Arifai. Jadi pada akhir tahun 1946, tepatnya di bulan Desember, itu beliau naik motor Harley Davidson. Wah, digeber-geber tuh lewat di depan Caritas, pos Belanda yang digeber-geber. Belanda marah lah. Siapa sih ini orang, berani bener. Ditembak oleh Belanda kena perut. Tapi beliau belum wafat. Beliau ke rumah sakit militer yang ada di Jalan Indrapura, kalau sekarang di daerah Lapangan Hatta. Nah, beliau dirawat. Di awal Januari tahun 1947, beliau mendengar bahwa situasi di Palembang ini gawat dan pasukan tentara Republik itu sedang kontak senjata dengan tentara Belanda. Dalam keadaan sakit, beliau kembali turun, tepatnya di front Sungai Jeruju, menantang Belanda dengan gagah berani. Terjadi baku tembak, tapi apalah daya, beliau yang gagah berani dalam keadaan sakit harus menjadi syuhada, menjadi martir bangsa, menjadi sosok yang sangat menginspirasi tentang nilai-nilai perjuangan bagi kawan sejawatnya dan masyarakat Sumatera Selatan.
setelah meninggal beliau dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten Arifai. Nama jalan besar yang ada di Kota Palembang yang semua orang tahu di posisi dekat daerah atau di kawasan itu ada berdiri bangunan-bangunan pemerintah, contohnya kantor Pemprov Sumatera Selatan dan yang lain-lain. Letnan Joko Suroyo, seorang pemuda pemberani yang sebelum merdeka itu sempat mendapat pendidikan di Sonantu, Singapura. Nah, pada waktu kemerdekaan beliau berada di Palembang dan beliau itu dalam posisi menghadapi Belanda di daerah Tengkuruk Permai. Kalau dulu sebut dengan Tengkuruk saja, sekarang daerah sekitar Tengkuruk Permai, di toko The Zone, toko yang sangat legendaris pada waktu itu. Nah, beliau tertembak oleh tembakan Belanda, kemudian dia gugur di tempat, dan setelah itu beliau diberikan penghormatan luar biasa sebagai seorang pejuang, dan namanya juga diabadikan menjadi nama jalan di daerah Talang Semut. Ada lagi Cek Bakar. Cek Bakar ini adalah seorang laskar. Laskar itu bukan hanya tentara Republik Indonesia yang bertempur pada waktu itu, ada juga laskar. Nah, laskar ini adalah salah satunya Cek Bakar. Beliau itu gugur di daerah di dekat yang kita sebut dengan Kambang Iwak sekarang ketika menyerang pos Belanda, dan beliau gugur syahid. Setelah itu beliau dimakamkan. Nah, setelah merdeka ada nama jalan di daerah sekitar Bukit Besar, itu disebut dengan Jalan Cek Bakar. Tempurannya sendiri tanggal 1, ya. Tanggal 1 diawali dengan terjadinya orang Belanda yang keluar dari benteng masuk ke jalan, kalau sekarang Jalan Rustam Effendi, ya, sambil menembakkan senjatanya. Jadi memancing emosi para pejuang kita. Yang mancing pertama Belanda. Nah, Belanda. Jadi dengan menembak secara membabi buta di daerah Jalan Rustam Effendi itu, ya. TP Rustam Effendi itu tentara pelajar Rustam Effendi. Beliau itu gugur sebagai seorang pemuda yang masih berstatus pelajar di front di dekat sekitar daerah Masjid Lama atau daerah Talang Jawa. Dan nama tempat itu disebut dengan Jalan Tentara Pelajar atau TP Rustam Effendi.
tokoh lain adalah Letnan Jaimas Laskar yang gugur di front menghadapi Belanda di Caritas. Nama-nama ini alhamdulillah disematkan. Nah, cuma sayang memang deskripsi tentang mereka itu tidak terlampau lengkap. Akhirnya banyak yang tidak paham tentang nama-nama itu. Mungkin setelah ini kita bisa meningkatkan perhatian kita pada tokoh-tokoh pahlawan yang gugur pada masa awal revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949. Mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan serta Seguntang kalau saat ini. Jadi Taman Makam Pahlawan yang ada di Kota Palembang perlu untuk kita abadikan, baik itu dalam mungkin film dokumenter atau nama-nama jalan. Yang kita khususkan memang Palembang ini sebagai kota perjuangan, ya kurang lebih. Karena memang banyak peristiwa yang terjadi di Kota Palembang, bukan hanya dikenal dengan kota pempek dan segala macam, dan juga kota perjuangan.